Ya. Nah, sekarang yang ketiga, trade acceptance. Jadi penjual menarik draft dari pembeli berupa bank overdraft. Jadi bank overdraft itu ada pernyataan dari bank. Nanti ketika penjualnya itu bisa minta ke bank dia ngutang sama saya tarik langsung dari rekeningnya. Ya gitu. Itu namanya bank overdraft. Ya. Nah, sekarang ada dana yang tidak spontan. Kalau ini kan spontan. Spontan itu maksudnya apa? Ya udah ketika pembeli itu hubungan antara penjual pembelinya langsung. Tapi ada yang tidak spontan. Tidak spontan itu biasanya melewati pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu bisa bank, bisa perusahaan sekuritas lain, misalnya pegadaian, perusahaan investasi, itu pihak ketiga. Jadi kredit namanya kredit modal kerja. Kalau teman-teman pernah dengar istilahnya, ini saya jadi ingat zaman saya SD nih. Jadi kredit modal kerja, kalau teman-teman dulu pernah lihat sponsornya bank kalau di Indo ya, itu kan suka apa memberikan jaminan apa tanpa agunan, gitu ya, memberikan bantuan kredit tanpa agunan. Biasanya itu promo-promonya bank untuk membantu kredit usaha kecil. Ya. Nah biasanya dia ngasih kredit modal kerja, itu yang ngasih bank. Kenapa banknya? Biar banyak orang pinjam sama dia. Nah biasanya jenisnya itu evergreen. Evergreen itu apa? Sepanjang masa. Maksudnya apa? Jadi ketika sudah jatuh tempo itu otomatis dia diperpanjang. Kenapa kok dikasih kemudahan gitu? Itu katanya disuruh pemerintah. Ya itu ada jaminannya pasti. Tapi itu biasanya syaratnya lebih mudah daripada usaha besar, daripada corporate. Biasanya ini usaha kecil ya. Jadi biar ekonomi kecil itu dia tumbuh. Makanya dia diberikan evergreen. Ya. Terus yang kedua namanya commercial paper. Commercial paper itu sekuritas yang diterbitkan perusahaan. Ya. Kalau ini kan biasanya untuk yang usaha kecil, ini biasanya untuk yang usaha yang besar. Jadi kalau di Indonesia kan namanya surat berharga. Ya, komersial paper itu surat berharga. Bukan obligasi beda lagi. Obligasi kan kita menerbitkan surat hutang. Kalau ini itu dia menerbitkan ini jangka pendek. Kalau obligasi itu jangka panjang. Teman-teman harus bisa membedakan. Obligasi itu umumnya 5, 10, 15 tahun. Kalau ini karena jangka pendek berarti dia harus kurang dari 1 tahun. Ya. Nah ini kalau ngitung suku bunganya ya. Kalau kita balik masalah risk sama return. Kalau bunga deposito itu bunganya yang paling kecil. Ya. Nah, tapi ya yang paling aman. Jadi kalau teman-teman misalnya butuh uang untuk dana usaha, itu kan mungkin pinjam dari deposito atau dari komersial paper atau dari kreditnya, itu ada yang paling besar itu suku bunganya kredit. Ya. Baru suku bunganya diskonnya komersial paper, baru deposito. Itu urutannya. Ya. Nah sekarang struktur jangka waktu pendanaan. Jadi ada 3 pendekatan. Ada pendekatan hedging. Jadi membiayai aktiva dengan dana jika jangka waktunya sama dengan jangka waktu perputaran aktiva menjadi kas. Perputaran aktiva menjadi kas itu maksudnya apa? Perputaran aktiva menjadi kas ini aktiva di sini adalah persediaan atau fee utang. Jadi dia membiayai aktivanya. Ya, membiayai itu apa? Kalau beli aktiva lagi itu ketika jangka waktunya sama dengan jangka waktu perputaran kas. Ya. Yang kedua itu konservatif. Konservatifnya itu aktiva lancarnya, jadi persediaannya. Umumnya sih persediaan. Jadi persediaannya itu didanai dengan jangka panjang. Jangka panjang apa? Misalnya teman-teman pinjam ke bank, pinjam dalam jangka waktu 10 tahun, itu teman-teman pakai untuk beli persediaan. Itu pendekatan yang kedua. Atau pendekatan yang ketiga, itu pendanaan agresif. Jadi mendanai kebutuhan jangka panjang, tapi dengan pendanaan jangka pendek. Kebutuhan jangka panjang contohnya apa? Beli bangunan, beli mobil, beli mesin. Tapi teman-teman pakai pendanaan jangka pendek. Jadi teman-teman pinjam utang bank kurang dari 1 tahun tapi dipakai untuk membeli untuk kebutuhan jangka panjang. Itu sebenarnya
risky, beresiko, ya, beresiko. Tapi profitabilitasnya tinggi. Kenapa? Karena itu kan masa ekonomisnya lama. Sedangkan teman-teman cuma pinjam dalam waktu yang sebentar. Berarti kan profitnya besar. Tapi resikonya juga besar. Iya kalau kembali dalam jangka pendek. Iya kalau bisa bayar. Nah, jadi ini berdasarkan tingkat keamanannya. Kalau yang paling aman ini. Jadi aktiva lancar, tapi dibiayai dengan jangka panjang. Margin safety-nya besar, keamanannya besar. Ya. Nah, karena sudah habis berarti sekarang saatnya presentasi. Siapa yang mau maju duluan? 5 menit. Kalau saya kasih plus 5 di tugas presentasinya, siapa yang mau maju duluan? Oh enggak, yang B sama C ya. Nanti yang A latihan sama saya. Yang B sama C. Ayo. Enggak pola-pola dapat 5 loh, ayo. Menguntungkan. Masa ya tak panggil satu-satu toh ya. Kalau katanya orang kan ladies first ya. Ladies first apa? Oh iya, saya tanya siapa yang tadi sampai sini duluan? Siapa duluan? Siapa yang sampai sini duluan ngaku? Siapa yang sampai sini duluan? Siapa yang sampai sini belakangan? Maju duluan. Cerita, bukan presentasi, cerita. 5 menit satu orang. Cerita, diceritain. Atau paling enak kayaknya gini deh, saya ngelihat dari yang ngumpulin tugas pertama kali dulu ya. Aman kan? Kita lihat. Tuh, Didik Rianto. Tanggal 13 sudah ngumpulin tugas, silakan. Monggo. Habis Mas Didik, ini Mbak Rizky Win. Ya. Terus habis itu Yuliana nggak datang ya? Terus Mbak Suci, terus Mas Bagus. Selebihnya nanti, ayo silakan, monggo duluan. Monggo. Cerita. Kalau butuh spidol juga nggak apa-apa. Nggak usah. Udah usah, nggak mau saya namanya presentasi kok buka file, udah. Cerita. Saya sekarang jadi mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Didik Rianto, nomor induk mahasiswa 017513895. Siap. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang motivasi saya belajar di Universitas Terbuka Taiwan. Yang pertama, dulu saya istilahnya sebelum ke sini itu istilahnya pernah mencoba berusaha dengan membuka usaha seperti ternak ayam, tapi mengalami kegagalan. Gagal ceritanya. Karena istilahnya usaha saya itu saya serahkan kepada kakak saya, terus kakak saya sendiri istilahnya itu kurang memahami apa itu istilahnya manajemen keuangan istilahnya. Jadi istilahnya habis itu istilahnya modal yang saya investasikan pada saat itu 5-7 tahun yang lalu itu kurang lebih 90 juta itu harus hilang karena istilahnya kurangnya pengalaman dalam pengelolaan dana dan lain sebagainya. Untuk itu saya termotivasi ingin belajar tentang itu apa atau itu manajemen, sehingga kedepannya saya bisa istilahnya mengelola usaha saya dengan baik dan bisa memperbanyak relasi dan lain sebagainya, sehingga saya bisa memulai usaha baru dan istilahnya
kedepannya saya istilahnya nggak usah kembali lagi ke Taiwan. Cukup sekian. Terima kasih cerita saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya mungkin, ada yang mau belajar dari pengalaman kerugian 90 juta atau dari kenapa kok bisa 90 juta itu habisnya karena hutang jangka panjang kah atau karena pengelolaan persediaan yang kurang baik kan? Ini kan harus lebih dalam ya kalau belajar semuanya harus gitu. Jadi gimana kira-kira? Apa karena membiayai aktivitas yang terlalu tinggi atau apa? Kalau analisisnya kan analisisnya. Analisanya itu gagal karena pada waktu itu yang di Indonesia terjadi kasus ayamnya lagi misalnya itu ayam kecil atau ayam telur. Oh, itu ayam telur. Itu sudah divaksin nggak? Jadi memang kalau untuk itu kan penyakit ya, dan kita nggak. Tapi kan harusnya ada bisa dilakukan pencegahan. Ya mungkin harus itu ya, harus uang lagi ya. Itu nah saat itu divaksin nggak? Vaksin atau apa gitu? Terlambat dan kurang pengalaman. Kalau usaha kayak gitu ada asuransi apa dulu itu nggak ada di sini. Kalau usaha besar itu ada. Jadi dulu saya pernah, latar belakang saya audit ya, jadi saya dulu auditor. Saya pernah mengaudit sebuah perusahaan konstruksi. Konstruksinya itu teman-teman tahu nggak? Pernah apa? Penambangan lepas pantai. Jadi kan ada pilenya yang di tengah laut itu. Nah itu saya mengaudit perusahaan yang membangun pilenya itu. Jadi dia kan membangunnya di darat, ya, membangun itu di darat. Itu harganya di daratan kan, di kan assembly segala macam dilas kan di darat ya. Kan di darat semuanya. Nah ketika dari darat itu kan jaraknya sekitar 50 meter dari pantai ya. Jadi menggeser pilotnya dari kan ada kemungkinan ketika sudah di assembly segala macam terus retak atau terjadi kerusakan dari tempat itu sampai ke bibir pantai belum ngangkut ya, itu ada asuransinya sekitar 2 miliar. Jadi memang asuransi itu salah satu komponen kalau kita usaha ya itu memang penting ya, tapi kita harus menilai lagi sepenting itukah. Soalnya kenapa perusahaan yang saya audit tadi dia berani mengasuransikan sebesar itu? Karena kalau sudah setak satu, maka akan ditolak, direject. Dan itu berarti sudah gagal kontrak. Itu sudah kasarannya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi dia lebih memilih mengasuransikan dengan biaya yang mahal, tapi terjadi penjualan. Jadi ada peningkatan daripada sama sekali tidak ada. Kalau untuk usaha Nah, kalau yang usaha kecil saya sendiri belum. Tapi mungkin ya, jadi maksud saya memberikan di sini adalah terkadang ada beberapa investasi yang harus kita lakukan untuk kalau itu jadi lebih baik. Tapi setahu saya mungkin ada asuransi. Prosesnya itu peminjamannya, terus hasil auditnya itu yang dirasakan bisa berbeda rakyat. Teman-teman ada yang pernah dengar BMT nggak? Baitul Mal wa Tamil ya, tahu ya? Nah itu menurut saya, ini saya pribadi ya, ini di luar konteks itu. Kalau menurut saya pribadi, dia lebih fair dari sisi memberi kita pendanaan. Jadi kita kan pinjam. Nah, kenapa saya bisa bilang itu lebih fair daripada bank? Kalau bank itu kan sistemnya konvensional. Ketika teman-teman pinjam, teman-teman harus bayar bunga dan sebagainya. Kalau BMT dia kan sistemnya bagi hasil. Kalau kepercayaan.
bimbingan benar. Nah, jadi di BMT itu memang ada bimbingan. Jadi kan itu kelompok ya, BMT itu kan kelompok orang-orang yang mau usaha dalam bentuk itu kan saling percaya, mengumpulkan modal bersama, dipakai bersama. Ketika tapi tidak dilepas begitu saja, ada bimbingan gitu. Nah itu kalau gimana? Iya gimana? Wah. Nah itu kalau itu sudah terlepas dari sistem ya, itu kan person per person ya. Nah itu teman-teman juga ini harus hati-hati ketika memilih kepada siapa saya harus memilih. Jadi kalau bank itu memang, kalau bank teman-teman mungkin pernah dengar ya, ada namanya LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau nyimpen di bank itu selama tidak lebih dari 2 miliar, uangnya teman-teman insya Allah aman. Meskipun banknya tutup, bangkrut, masih dijamin sama pemerintah. Itu kalau di bank. Nah mungkin kalau kasus BMT karena belum ada wadah payung hukum yang jelas, nah, mungkin itu jadi resikonya itu plus minus ya, itu plus minus. Tapi kalau teman-teman sudah merasa ada memang lembaga yang terpercaya dan ada bimbingan, kasarnya kan kita sama-sama memulai dan nggak tahu, nah, itu mungkin bisa share di situ. Karena setahu saya memang di situ ada bimbingan, jadi kayak tidak dilepas, ada dukungan, kasarnya dukungan dari sesama teman-teman bisnis. Oke, kasih tepuk tangan buat Mas. Lanjut, Mbak Win. Iya. Ya semuanya, perkenalkan nama saya Triniasi, nomor induk 0175142888. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya 4 tahun terakhir bekerja di sini. Untuk dana atau hasilnya, uangnya saya belikan buat tanah di rumah dan hasilnya stabil. Pertama, saya membeli tanah sekitar 1 hektar. Kemudian saya bekerjasama dengan orang Indonesia dengan cara membagi hasil dengan menyewakan tanah tersebut kepada mereka. Kemudian hasilnya dibagi 2 dengan cara pembagiannya sesuai dengan modal yang ditanam. Contohnya saya menanam modal tanah, mereka yang bertanam, dananya kita bagi 2. Kemudian hasilnya kita bagi 2 setelah panen. Ya kan ditanamin apa? Seperti singkong gitu. Kan mesti panen 1 tahun sekali, kalau enggak 6 bulan sekali. Kalau misal kena hama? Kalau kena hama, ya gagal panen. Kalau gagal gitu kerugiannya ditanggung berdua juga atau gimana? Ditanggung yang menanam. Oh, Kita kan udah modal tanah. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut teman-teman ini usaha apa modelnya kayak Mbak Win ini kira-kira untung nggak? Untung ya. Iya kan kita masih nyewakan tanah. Jadi sekarang malah aku dengar ada model baru lagi. Jadi tanah itu diserahin ke PT, jadi kita langsung terima berapa persennya lewat PT. Entah itu mau hasil panennya bagus apa enggak. Tapi kayak gitu malah Kalau rugi kan. Gitu ya. gimana? Kenapa? terus di tempatku ya kayak gitu ya, itu satu kabupaten itu diserahkan ke perusahaan gede, tapi rincian yang jelas sawitnya ada yang lahannya ada yang tanam nggak ada yang tanam itu rincinya sesuai apa sesuai KTP itu malah kasus nasional lah itu. Kalau masih kita punya lahan disewain ke orang itu malah aman lah. Kalau saya ini sekedar sharing ya. Jadi untuk yang langsung fix hasilnya berapa, itu kadang untuk tanah teman-teman harus hati-hati. Karena tanah itu memang aset tetap yang tidak mungkin terdepresiasi. Tapi dia punya nilai kesuburan. Ya. Jadi ada mungkin kalau tanahnya Mbak Win itu tanah yang subur. Tapi juga ada beberapa tanaman yang mengakibatkan zat subur di dalam tanah itu menjadi tidak subur. Contohnya bambu. Ada lagi yang tahu? Bambu Mengurangi. Jadi ada banyak tanaman. Teman-teman harus hati-hati kalau misalnya diajak kerja sama orang. Udah kamu nyewain aja lahan apa, teman-teman harus tahu mau ditanam apa.
Karena ada setelah ditanami itu malah kalau misalnya sudah habis sekian tahun, saya lupa tanamannya jenisnya apa jelasnya, tapi setelah 5 kali tanam itu terus tidak bisa ditanami apa-apa lagi. Sawit Sawit juga salah satunya. airnya menyerap air itu karena kuat. Buat tanah itu hilang. Jadi setelah itu tidak bisa ditanami lagi. Nah, kalau sudah tidak ditanami lagi, bisa jadi harga tanah yang sebenarnya awalnya itu misalnya katakanlah 500 juta terus tiba-tiba langsung jadi jatuh, padahal dia kategorinya non depreciable. Ya. Berarti mempengaruhi ya. Iya, Tapi kalau tanah ya lihat posisi tanah. posisi. Nah, itu di luar ini. Nah, sekarang kalau teman yang invest tanah mungkin ada apa saja pertimbangannya untuk invest tanah. Mungkin bisa share. Kalau Mbak Win kenapa beli tanah di situ? Karena lokasinya strategis, tempatnya bukan di pinggir jalan. Bukan di pinggir jalan. Jalannya udah terjangkau gitu, maaf salah. Udah terjangkau, terus kan kendaraan juga lokasinya nggak terlalu dalam. Jadi kalau musim hujan kan biasanya jalan itu rusak atau gimana, mobil susah masuk juga itu kalau sudah dipanen nggak dihemat kan bisa busuk gitu. Jadinya kita memilih tempat yang strategis. Gitu. Lampu utara. Wayang 3. Di situ banyak lahan kalau mau. Ditawarin juga soalnya terlalu jauh Jawa Sumatera. Iya. Iya, kalau Sumatera memang banyak sekali penawaran teman jualan. Dan kalau di Sumatera sepertinya lebih luas yang dijual. Kalau di Indo mungkin kalau di Jawa mungkin paling 200 meter persegi, 300, tapi kalau di luar Jawa kayaknya lebih murah. Harganya juga lebih murah perasaan. Iya. Nah, tahu kenapa harganya lebih murah? Karena masih di pedalaman. Karena masalah infrastruktur ya. Jadi kita harus mengakui bahwa Indonesia itu masih Jawa sentris, karena tidak merata. Ya. Jadi sangat wajar ketika harga tanah di luar Jawa itu masih murah. Ya. Iya, sebenarnya di tanah di Jawa Tengah di tanah di daerah Sumatera. Nah, terus kalau gitu ada pemilihan lain ya, ada pertimbangan lain kira-kira kalau mau berinvestasi di tanah selain lokasi, selain lokasi, manfaat tanah. Perkebunan atau persawahan juga bisa. Ada lagi sebenarnya kalau di tanah itu kalau teman-teman untuk membangun perumahan, ya. Kalau perumahan itu teman-teman cari mungkin yang sekarang caranya ini pengalaman sih ya. Ini ceritanya Bapak saya. Jadi mencari kita melihat misalnya datang ke kantor Pemkab atau Pemkot kira-kira 5-10 tahun ke depan perkembangan kota akan ke arah mana. Jadi sekarang kasarannya mungkin masih hutan semua, masih semak semua, tapi 5-10 tahun ke depan dia akan dibangun. Misalnya akses jalan apa, karena kan teman-teman harus ingat tanah itu bukan aset liquid, bukan yang kita beli 1 tahun 2 tahun kemudian dijual, ya itu kita mikirnya harus. Yang kebetulan dulunya dia di KKI, terus dia punya relasi mungkin di pemerintahan yang tahu caranya peta wilayah dari suatu wilayah itu nantinya kalau dia mikir cukup bilang itu 10 tahun ke depan itu bisa apa. Dulu waktu pertama beli itu sekitar 35 juta yang cukup untuk biaya itu lokasinya di terus sekarang itu nilainya Jadi memang itu sangat menguntungkan untuk tanah ya. Oke, makasih Mbak Win. Lanjutnya Mbak Tri. Mbak Tri? Oh Mbak Tri, kok ada 2 ya? Oh ngirim 2 kali ya? Mbak Suci. Iya. Jam.
12.27. Barusan masuk. Permisi. Aduh, orang udah lewat. Saya udah mau. dari nominal Acara apa? nominal Yuk, monggo. modal awal sama ada Hapus ya. Apa? Ini doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalan udah kenal semua kan? Nanti proses Monggo, monggo. Karena saya belum mempunyai investasi apapun dan ingin mulai belajar, mungkin saya akan lebih kepada keuangan saya sendiri ya. Oh iya, benar. Boleh, boleh. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ini saya mengambil satu keputusan keuangan. Yang pertama yaitu pinjam uang di bank, dan yang kedua pembelian tanah. Karena untuk pembelian tanah ini saya lakukan karena untuk lebih kepada investasi yang akan datang. Walaupun untuk saat ini tanah tersebut belum diolah apa-apa dan belum bisa belum diinvestasikan kepada orang lain, masih diolah sendiri sama keluarga. Dan untuk pengambilan kedua yaitu peminjaman uang di bank, yang pertama ya alasannya kenapa melakukan pinjaman di bank untuk menambahkan modal pembelian. Jadi kira-kira tadi kalau pakai dana jangka pendek tadi dia pendanaannya tipenya yang apa? Meminjam di bank untuk membeli aktiva jangka panjang. Ketiga, oke. Ya lanjut. Apa lagi ya? Oh iya, sekarang utangnya sudah terbayar semua? Sudah ya. Dengan apa? Dengan hasil apa? Gaji yang diterima setiap bulan atau dari Mbak punya penghasilan yang lain di luar aktiva atau gimana? Ya, dari pendapatan saya tiap bulan, tapi pendapatan selama berapa bulan? Selama 6 bulan. 6 bulan. Kurang dari setahun. Karena pendapatan saya di sini pendapatan aku bulatin nanti ya, kurang lebih 16 MT. Itu semuanya digunakan untuk membayar. Enggak. Ini kan ada Jadi nanti disisakan. sisa dari itu yang dilakukan pembayaran. Setiap bulannya nilainya tetap atau sesisa-sisanya? Tergantung biaya yang di sini. Tergantung di sini. Oh gitu. Ya kalau Jadi sisa-sisanya. tapi Sesisa-sisanya. Ini belanja 3 baju, bulan besok belanja 1 baju. tapi harus yang harus di belum pulsanya yang harus Kirim ke itu 10.000. orang ada tetap. Ada tetap. Oh tetap harus 10.000 ya. Oke. Kalau Jadi harus ini yang bagus ya. Harus sekian. Jadi ada kalau memang teman-teman masih punya kewajiban maka harus menyisihkan itu nilainya tetap ya, jangan sisa-sisanya. Nah, nanti kalau sisanya kalau misalnya ada kelebihan ya alhamdulillah buat dia. Ya, makanya di sini harus ditekan lebih banget. Biayanya. Lebih untuk biayanya lebih ditekan. Ah, Tulisannya jelek banget ya. nggak apa-apa, lebih bagus dari tulisan saya yang di atas. Udah. Udah mungkin cukup sekian saja. Apa ada pertanyaan? Videonya mana? Saya jadi waras sama jatuhnya. Saya mau main, mau belajar investasi sama saya. Boleh. Oh, yes. Enggak, itu tanahnya yang itu sama Iya. admin. Ladang. Kadang jadi masih lebih kalau ditanami tanaman lebih kepada sejenis kayak singkong, ubi, terus kayak semacam palawija seperti itu. Ini tiwul lah.
tanamannya tuh hasilnya dijual atau buat makan sendiri? Apa belum? belum masih diolah sendiri, jadi karena belum ada pengelolaan yang baik, jadinya masih diolah sendiri, tanamnya aja